Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika an-nusyur. Allahumma la mani'a lima a'tait ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Jemaah kekasih Allah yang sedang berada di rumah Allah, yang sudah selesai menunaikan salat fardu subuh berjemaah, mudah-mudahan Allah menilai salat kita ya. Orang tu kalau ibadatnya dinilai Allah, hidupnya berubah. Tandanya ibadat tidak dinilai, hidupnya tak berubah. Sepatutnya orang beriman selalu meningkat. Boleh kita rujuk ayat dalam surah Muhammad ya. Nanti balik rumah kalau tak sempat pegang Quran di masjid, nanti di rumah carilah ayat yang dibacakan ini. Surah Muhammad Allah memperingatkan, wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Ayat 17 halaman 508. Wallazina ihtadaw, orang itu kalau betul perjalanan hidupnya, yang kita minta dalam salat ihdina siratal mustaqim, puluhan kali disebut satu hari, minta diberi hidayah, minta dikukuhkan pendirian. Ihdina dullana wasabbitna, tunjuki kami dan kukuhkan pendirian kami. Kalau doa itu didengar Allah, ihdina itu didengar Allah, yang dibaca juga dalam doa antara dua sujud, wahdini wa'afini wa'fu anni, dan dibaca juga dalam doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Kalau betul-betul orang itu diberi bimbingan oleh Allah, wallazina ihtadaw, orang itu kalau dibimbing Allah dengan betul, zadahum huda, bertambah ilmunya selalu. Wa atahum taqwahum, meningkat ibadatnya. Ilmu bertambah, ibadat meningkat, tanda orang dibimbing dengan betul oleh Allah. Maka kita wajib meminta bimbingan, kita wajib berdoa ihdina. Tapi karena faham ya, karena faham ihdina itu, karena faham, bimbinglah kami, ajarlah kami, kuatkanlah pendirian kami ya Allah. Macam mana Allah ingin mengajarnya, membimbingnya? Karena belajar. Kalau dia tak belajar, tapi dia ihdina siratal mustaqim, dia tak belajar, sama dengan orang ingin anak tapi tidak kahwin. Dia mohon anak tapi tidak kahwin. Sama juga orang yang meminta ihdina, bimbinglah kami, tunjukilah kami, tapi tak belajar. Sama orang ingin duit tapi tak bekerja, ingin anak tapi tak kahwin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita masih bersama hadis yang disorot dalam khutbah Jumat yang last ini, dan besok sudah Jumat ya. Besok sudah Jumat, kita masih bersama khutbah Jumat. Seminggu ini kita menyorot hadis yang berkenaan. Igtanim khamsan qabla khamsin, katanya, rebutlah 5 sebelum datangnya 5. Masih bersama itu lagi. Seminggu kita membicarakannya belum habis. Kalau sambung lagi seminggu tak habis lagi itu. Hebatnya hadis itu. Sekarang kita nak fokus kepada poin pertama, syababaka qabla haramik. Rebutlah masa belia remaja sebelum usia senja ataupun sebelum tua. Didiklah remaja, didiklah anak, didiklah cucu. Kalau diri sudah ketinggalan, bukan tergolong remaja lagi, berarti sekarang giliran anak, cucu dan menantu. Didiklah mereka. Ya, tadi sini mau dikemukakan kisah orang saleh yang berjaya mendapatkan anak yang saleh. Salah satu kaidah mendapatkan anak yang saleh diceritakan di sini di bawah tajuk
doa. Salah satu kaidah untuk mendapatkan anak yang saleh dengan berdoa. Dengar di sini kisahnya ya. Seorang ibu yang taat mendambakan anak yang saleh. Ibu yang taat dia mau anak yang saleh. Kalau ibu itu tak taat, dia tak fikir anak yang saleh. Kalau ibu yang taat, dia mesti melahirkan anak yang saleh. Macam mana anak saya seperti jadi anak yang saleh? Macam mana anak saya seperti anak yang saleh? Tapi kalau ibu tu tidak memikirkan ketaatan, tidak takut kepada Allah, dia tidak perlu dia anak yang saleh. Karena dia sendiri tidak saleh. Orang bijak pandai mengatakan, faqidu syai'i la yu'ti. Kalau dia tidak tahu macam mana dia ingin mendapatkannya. Ibu yang taat mendambakan anak yang saleh sejak si buah hatinya masih dalam kandungan. Sejak dari kandungan lagi, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang saleh. Sejak dari kandungan lagi. Si ibu sangat tekun beribadat dan bermunajat kepada Allah, terutama sekali semasa salat dan selepas salat. Dalam salat dia berdoa, sebelum salat dia berdoa. Ada doa dalam surah As-Saffat ya. 3 patah perkataan saja. Untuk mendambakan anak yang saleh, boleh lihat doa dalam surah As-Saffat, tak silap ayat nomor 100 ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniailah saya anak yang saleh-salehah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Pendek ya, ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniailah saya anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Boleh dibaca ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim. Dengan doa inilah Allah memberi baginda Nabi Ismail. Ayat 100 surah As-Saffat halaman 449. Surah As-Saffat ayat 100 halaman 449. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasihlah saya anak yang salehah. Ibu ini berdoa dia. Sejak anaknya dalam perut dia sudah berdoa. Dia berdoa dengan keyakinan dan motivasi tinggi tanpa jemu. Dia yakin, ya Allah, saya ini ibu. Jangan sia-siakan harapanku ya Allah. Engkau pengijabah doa. Anta al-mujib. Allah sendiri menyatakan dalam Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib mujib. Ujibu da'watad da'i. Allah terdekat dengan kita dan Allah suka mengabulkan doa, memenuhi doa. Perasaan hibah dan harap yang mendalam benar-benar menguasai jasmani dan rohaninya. Dia berdoa dengan perasaan hibah, harap dan takut. Mudah-mudahan Allah kabulkan doaku ini juga. Jangan tidak dikabulkan ya Allah. Betapa susahnya aku nanti kalau anakku tidak saleh ya Allah. Terasa sama dia waktu berdoa. Akhirnya bila anak lahir, dia mendidik anak dengan pendidikan agama. Dia berdoa dan dia berusaha. Dididiknya anaknya dengan pendidikan agama sehingga tercapai apa yang dihasratkannya. Dengan wujudnya seorang anak yang saleh, tokoh masyarakat yang dikagumi dan digemari umat. Bila hamba sebut namanya nanti mungkin kebanyakan kita tahu orangnya, tapi tak payah sebut. Salah seorang tokoh yang dikenal di Kepulauan Melayu. Kenapa dia dapat bimbingan Allah dengan baik? Berkat doa ibunya. Subhanallah. Pernahkah istri berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Pernahkah si ayah berdoa? Ini pula kisah si ayah. Tadi kisah si ibu, ini kisah si ayah pula. Alangkah berkatnya doa si ayah. Nanti bila sudah disemak, nota ini akan dikongsikan dengan jemaah ya. Sumbernya ada di sini. Maklumat ini diambil pada buku ini. Buku ini terbitan Jabatan Masjid 2003. Ada di sini ceritanya. Tajuknya merebut pahala berlipat ganda dalam masa singkat, tapi sudah diedit dengan tajuk baru, usia singkat nilai berlipat. Ada di bawah nanti. Baik. Tadi cerita seorang ibu yang mendambakan anak yang saleh. Akhirnya dapat dia. Dapat.
Itulah. Syababaka qabla haramik. Rebutlah masa belia remaja sebelum usia senja. Macam mana merebutnya? Salah satunya dengan doa. Ini pula cerita seorang ayah. Ini juga menarik. Ini ayah ini dia berdoa di tanah suci. Dia berdoa di tanah suci. Dia pergi ke Mekah, tengok orang-orang datang dari penjuru dunia, baca Quran, berzikir, bermunajat, menangis. Kalau kita pergi ke sana ya, jemaah yang rajin, tengoklah, pergilah ke Masjidil Haram, ada orang yang subhanallah, tidak tahu entah berapa jam dia solat, entah berapa jam dia baca Quran. Kalau kita ukurkan dengan diri kita ini sangat kerdil. Saya pegang Quran saja susah. Orang ini berjam-jam solat, berjam-jam baca Quran, menangis, berinteraksi dengan apa yang dia baca. Jadi si ayah ini dia pergi ke tanah suci, dilihatnya orang-orang saleh waliullah datang ke Mekah, ke Madinah, dia kagum melihatnya, ya Allah. Bahlul juga aku ini ya Allah. Tengok mereka hebatnya ya Allah. Betapa hebatnya hamba-Mu ini yang datang dari penjuru dunia. Maka dia berdoa, ya Allah, saya ingin mendapatkan anak yang saleh seperti mereka ini. Doanya di sana. Dan doa itu tidak mesti di tanah suci. Doa makbul, peluang doa mustajab ada di sini. Bangunlah pukul 3.30, bangunlah pukul 4, mintalah kepada Allah. Berdoa di ujung malam sebelum fajar menyingsing, sebelum azan subuh berkumandang, berdoa di waktu itu sama kekuatannya dengan berdoa di tanah suci. Kalau peluang itu tidak direbut, berarti orang itu tidak faham hidup. Nantilah saya pergi umrah, nanti saya pergi haji. Sekarang susah nak pergi. Kekuatan doa di tanah suci ada di rumah setiap muslim. Nah, ini yang kita semak di sini kisah berikut ini ya. Seorang ayah pergi menunaikan panggilan Allah ke tanah suci setelah berusaha payah mengumpulkan biaya perbelanjaan bagi menunaikan ibadah haji. Ini orang kampung, bukan banyak duit, bersusah payah dia mengumpulkan duit untuk pergi ke sana. Kadang orang kampung paksa jual tanah lagi, jual harta lagi untuk mendapatkan duit. Di tanah suci dia tidak pernah jemu beribadat, bermunajat dan berdoa. Dia rajin beribadat, rajin berdoa. Antara doa yang istimewa ialah agar dikurniai anak yang saleh. Malah si ayah tersebut berdoa saat ia bermunajat di multazam. Katanya, ini doanya. Ini orang sendiri yang cerita sama hamba. Orang sendiri yang bercerita. Apa doanya? Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha Rahman, Maha Rahim. Saya datang dari kampung halaman yang terletak jauh bagi memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Sekarang saya berada di rumah-Mu, di sisi Ka'bah-Mu yang mulia. Kedatangan saya ke sini bukan karena hendak melancong ya Allah, karena banyak duit, bukan. Saya datang menziarahi rumah-Mu adalah setelah berusaha dengan susah payah menghimpun perbelanjaan dari hasil keringat dalam lapangan pertanian. Kedatangan saya hanya semata-mata mengharapkan rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Setelah saya sampai di sisi Ka'bah-Mu, saya semakin merasa malu, semakin menginsafi kejahilan dan kelemahan diri saya. Apatah lagi setelah menyaksikan para tetamu dan kekasih-Mu yang berdatangan dari segenap penjuru dunia. Saya sungguh malu karena saya membaca kitab suci-Mu tetapi saya tidak memahaminya ya Allah. Baca Quran tak faham katanya. Pernahkah kita merasa sedih bila baca Quran tak faham? Ini yang dirasakan jemaah ini. Saya tidak memahaminya ya Allah. Saya tidak memahami sabda Rasul-Mu ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran saya tidak menguasai bahasa Arab. Namun demikian, saya tetap yakin dan berharap karena sifat-Mu yang mulia, Rahman Rahim-Mu ya Allah, sifat yang kaya dan yang ada pada zat-Mu, agar Engkau mengampuni dosaku dan memberi daku kurnia anak yang saleh yang dapat memahami kandungan kitab suci-Mu, sunnah Nabi-Mu, dan dapat memahami ajaran agama Islam secara keseluruhan. Itulah doanya di sana. Dapat dia. Dapat. Anak pertama balik dari tanah suci, ngam seperti apa yang didoakannya. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Macam mana orang tu nak berdoa kalau dia tak faham? Orang yang saleh
dia mendambakan anak yang saleh, menginginkan anak yang saleh. Orang yang tak saleh dia tidak perlu. Tidak perlu sama dia anaknya baca Quran, tak baca Quran dia tidak perlu sama dia. Istri baca Quran, tak baca Quran tidak perlu sama dia. Yang penting kasih Oppo, kasih Samsung, kasih internet, kasih wifi. Quran tidak difikirkan, ilmu tidak difikirkan, salat, masjid, tahajud tidak jadi agendanya. Itu maka jadinya begini. Jadi khutbah Jumat itu sangat penting ya. Syababaka qabla haramik. Nah, ini ada sebenarnya ada apa? Panjang lagi nota ini, mungkin kita lanjutkan nanti. Ini baru stampe ya, baru satu halaman. Halaman kedua belum disimak lagi. Semuanya diambil dari buku Merebut Pahala Berlipat Ganda dalam Masa Singkat, terbitan Jabatan Masjid Kampung Bunut 2003. Sudah 2 kali terbit di sini. Kalau tak ada di rumah, cobalah cari ya. Cobalah cari, mudah-mudahan ada lagi. Dari sini diambil. Tajuknya apa? Merebut pahala berlipat ganda dalam masa singkat. Kalau orang itu berjaya mendidik anak saleh, bila dia mati, dia dapat pahala. Usahanya yang dia jalankan waktu dia hidup mengalir terus ke kuburnya. Nanti anaknya mendidik anaknya lagi, anaknya mendidik anaknya lagi. Maka dia mendapat ganjaran yang tiada terputus. Ghairu mamnun dalam Quran, tidak pernah terputus. Kalau orang itu gagal mendidik anaknya, mendidik keluarganya, dibiarkannya hanyut, dia sendiri hanyut, dia hanyut, istri hanyut, anak hanyut, satu rumah hanyut. Nanti kalau ayah meninggal, anak akan mengirim bala bencana ke kubur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ayo kita baca doa ini 10 kali ya. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Doa ayat 100 surah As-Saffat halaman 449. Rabbi habli minas salihin, 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 Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا وارضعنا يا كريم. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل مكروه. ادفع عنا هذا البلاء. اللهم ادفع عنا هذا البلاء. اللهم ادفع عنا هذا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم احفظنا في الحال والمآل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اكتب لنا كل الخير وهيئ لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك نعم المولى ونعم النصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. إني أحبكم في الله وأستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.